Halo Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Aji. Ya Mams, hari ini saya santai di sini. Saya akan berbagi informasi kepada Mams semua untuk mengedukasi bagaimana yang sering Mams tanyakan, yaitu tentang lilitan tali pusat pada janin atau bayi Mams sendiri. Ya Mams, seringkali setelah Mams kontrol ibu hamil USG cemas dan galau karena tahu kalau janinnya terlilit oleh tali pusat. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi, dok? Dan bahaya nggak sih dengan lilitannya itu? Nah, simak Mams ya. Nah, apa itu tali pusat? Sebelum Mams khawatir dengan janin terlilit tali pusat, Mams harus tahu dulu apa itu sih tali pusat itu sendiri. Jadi Mams, tali pusat memiliki panjang sekitar 50 cm yang di dalamnya terdapat 3 pembuluh darah, yaitu 2 pembuluh darah arteri dan 1 pembuluh darah vena yang terbungkus oleh lapisan seperti jelly atau saya biasa menyebutnya Wharton jelly. Nah, lilitan tali pusat, jika tali pusat tadi mengelilingi 360 derajat suatu organ, misalkan dia melilit pada leher, lengan, atau kaki. Nah, bahayakah lilitan tali pusat ini, dokter? Lilitan tali pusat tidak membahayakan, tetapi membutuhkan Mams pengawasan yang lebih ketat. Tali pusat dilapisi oleh Wharton jelly tadi, sehingga mengurangi resiko untuk tertekuk atau terlipat atau mencekik bayinya tersebut. Nah, berapa kali lilitan tali pusat itu bisa terjadi? Ya Mams, jadi tidak ada batasannya. Berapa kalinya itu bisa terjadi? 1, 2, atau berkali-kali. Nah, kenapa bisa terjadi lilitan tali pusat itu, dokter? Ya Mams, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya lilitan tali pusat. Seperti bayi Mams yang sangat aktif bergerak, tali pusat bayi ini berukuran yang sangat panjang, jumlah kecairan ketuban yang banyak pada saat kehamilan kembar, dan gangguan letak seperti melintang atau sungsang. Nah, apakah lilitan tali pusat ini harus SC, dok? Nah, jadi Mams, lilitan tali pusat bukan merupakan indikasi absolut dari SC. Hanya membutuhkan pengawasan dan penilaian lebih lanjut oleh kami para dokter untuk menilai keberhasilannya secara normal, persalinan normal dengan lilitan tali pusatnya itu. Apa dok yang harus saya lakukan supaya lilitan tali pusat ini lepas? Tidak ada aktivitas tertentu Mams sebenarnya, tapi yang dapat merubah lilitan tali pusat pada beberapa kasus. Pada kasus sungsang, diharapkan lebih sering Mams melakukan posisi sujud atau knee chest position, supaya bayi mau merubah diri dari posisi sungsang tadi ke kepala di bawah. Dan Mams juga sudah mulai berkomunikasi pada janinnya tersebut, mengajak ngobrol supaya untuk melepaskan lilitan tali pusat tersebut. Nah Mams, jadi apa sih Mams? Lilitan tali pusat itu tidak disebabkan oleh pergerakan atau posisi ibu, tetapi mutlak disebabkan oleh pergerakan janin. Lilitan tali pusat tidak selalu membahayakan janin, tetapi harus dipantau lilitan tali pusat tersebut agar bisa melahirkan secara normal. Tetapi membutuhkan penilaian lebih lanjut dari kami para dokternya. Nah Mams, take home message buat Mams semua, yaitu pada saat lilitan tali pusat, Mams tidak boleh menyalahkan diri sendiri. Dokter, ini karena saya ya dok, karena saya banyak jalan atau saya banyak duduk. Dok, karena begini ya, karena begitu ya. Bukan Mams, itu bukan karena Mams atau salah siapa-siapa. Tapi karena memang bayinya gerakannya
ketubannya yang banyak, dan lain sebagainya tadi, Mams. Itu, Mams, dari saya. Semangat selalu, semoga bermanfaat edukasi saya. Sampaikan ke teman-teman yang merasa khawatir masih kelilitan ini. Share juga, Mams, YouTube saya ini buat teman-teman yang membutuhkan, silakan. Nah, semangat selalu dari saya. Happy pregnancy dan smart baby, Mams. Dah, Mams. Assalamualaikum.